Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di Open Class Bahasa Indonesia. Ya, kembali lagi bersama Bu Septi. Ini tadi suaranya yang jawab kayaknya masih semangat banget ya. Alhamdulillah, luar biasa. Meskipun sudah sore, kalian baru pulang sekolah, bahkan masih banyak juga yang beraktivitas di sekolah, tapi kalian masih bisa mengikuti open class ya, luar biasa. Nah, materinya untuk ASAT ini adalah teks surat ya. Ibu sudah pernah infokan setiap kali Ibu masuk kelas kalian ya bahwa materinya adalah teks surat ya. Jadi kalian di sini harus menguasai surat pribadi dan surat resmi. Nah, di situ ya. Jadi untuk materinya nanti ada pengertian ya. Karena kan teorinya kan pasti pengertian harus tahu. Baik itu pengertian surat pribadi maupun surat dinas ya. Nah, terus ya itu ya pengertian. Lalu ciri-cirinya juga ya, ciri-ciri surat pribadi, surat dinas, perbedaannya ya. Halo, kenapa nih siapa yang ketawa-tawa nih? Cek Raya. Raya ya. Nah, apa perbedaan antara surat pribadi dan surat dinas ya? Serta yang paling penting adalah sistematika penulisan ya. Surat pribadi dan surat dinas, terutama surat dinas. Nah, boleh di off dulu ya suaranya ya, di mute ya. Oke, silakan di mute Itu dulu. Sandy. Yang mungkin Bu Septi yang mute nih. Ya. Oke. Udah ya. Oke, sudah lebih tenang. Tadi sampai mana ya, Bu? Bu Septi jadi lupa nih. Sampai mana sih tadi? Oh, ini ya, sama tentang sistematika penulisan surat dinas, karena surat dinas itu sangat banyak aturannya, ya, sangat banyak aturannya. Nah, di sini Bu Septi akan menyajikan contoh surat pribadi dan surat dinas. Nanti kalian silahkan lihat ya, perhatikan unsur-unsurnya ya, kemudian cara penulisannya, karena itu yang nanti akan banyak keluar di soal ASAT. Nah, untuk contoh-contoh soalnya sendiri itu bisa kamu lihat di latihan soal yang sudah Ibu simpan di LMS ya, dan mungkin juga kalian sudah pernah mengerjakannya sampai nilai kalian 100 gitu ya. Oke. Iya, oke Bu, oke Bu. Nah, sekarang Ibu ini aja nih akan share ya contoh surat pribadi dan surat dinasnya. Contoh yang sudah benar ya. Nah, ini sudah terlihat belum? Sudah ya. Ini ada contoh surat pribadi. Ini ditulis oleh salah satu teman kalian ya. Kebetulan ini siswa 7B. Aisyah, izin ya Ibu pakai surat kamu ya. Karena ini Ibu lihat strukturnya sudah lengkap ya. Jadi ini adalah contoh surat pribadi ya nih. Kian mau baca Bu? Oke, ini contoh surat pribadi. Boleh Kian baca? Silahkan Kian. Baca Kian. Dibaca Baca. dulu ya, yang lain juga baca. Bekasi 12 Mei 2025 untuk sahabatku Ica di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ica, bagaimana kabarmu? Semoga kamu sehat dan bekerja selalu bahagia selalu. Bahagia.
Alhamdulillah aku dalam keadaan sehat di sini. Oh ya, apakah kamu merasa nyaman di sekolahmu? Aku harap kamu mempunyai teman dan guru yang baik di sana. Aku di aku di Aku sangat senang di sini karena aku punya banyak teman baik dan guru yang seru. Rasanya sudah lama sekali kita tidak bertemu sejak lulus dari SD. Aku harap aku harap kita bisa cepat bertemu ya. Aku sangat kangen belajar, ngobrol, bercanda dan tertawa tanpa henti bersamamu. Yang biasanya kita hampir tiap hari bertemu di sekolah. Sekarang untuk bertemu saja sangat susah karena kesibukan kita masing-masing. Segera hubungi aku jika kamu ada waktu luang ya. Meskipun kita jarang bertemu, kamu tetap sahabat terbaik yang kupunya. Aku senang sekali punya sahabat kayak kamu. Segera balas suratku ya. Ayo kita bertemu lagi. Ceritakan bagaimana kehidupan barumu. Aku selalu menunggu kabar darimu. Jaga dirimu baik-baik ya. Tetap semangat ngejar impianmu. Aku selalu doain yang terbaik buat kamu. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatmu Adi Aisyah. Woi. Oke, terima kasih Kean ya. Nah, ini adalah contoh surat pribadi yang unsur-unsurnya lengkap ya. Boleh disebutkan nih yang Ibu tandai ya. Ini bagian apa? Tempat dan tanggal surat. Tempat dan tanggal Tempat. surat. Oke. Tempat dan tanggal. Ya, betul. Perhatikan bagaimana cara penulisannya ya. Seperti ini. Jadi nama kotanya ditulis lengkap ya, dan lalu dibubuhi dengan tanda koma, dan ini juga tanggal penulisannya lengkap ya. Kemudian ini bagian apa? Ini. Salah pembuka, Bu. Ini. Tujuan. Tujuan. Ya, alamat yang dituju. Ya, alamat yang dituju, betul. Untuk sahabatku, terus koma Ica gitu ya, di Jakarta. Oke, nah ini alamat yang dituju. Penulisannya seperti ini. Lalu di bawahnya ini bagian apa? Nih. Salam pembuka. Salam pembuka. Nah, salam pembuka bisa menggunakan assalamualaikum ya. Bisa juga dengan salam-salam yang lainnya. Oke. Lalu ini bagian apa? Paragraf pembuka. Paragraf pembuka. Isinya tentang Kabar. Menanyakan kabar. menanyakan kabar, betul ya. Yang ini Isi. bagian isi ya, paragraf isi. Dia tentang apa nih isinya? Isi surat. Ya, isi suratnya tentang apa ini? Dalin mau jawab, Bu. Ya, Dalin. Apaan? Oke, ini isi suratnya tentang apa? Tentang Seberapa kangen si Andi ke Ica? Ya, jadi kerinduan si Andi Aisyah ke sahabatnya Ica ya. Nah, jadi dia itu pengen ketemu sama si Ica gitu ya. Lalu di paragraf ketiga ini bagian apa? Paragraf penutup. Paragraf penutup ya. Paragraf penutup biasanya membicarakan tentang Untuk menjawab surat tersebut. ya, jadi minta dibalas ya. Misalkan segera balas suratku ya. Tuh. Terus juga bisa misalkan kita mendoakan yang terbaik buat dia ya, atau kasih semangat gitu. Ya, nah ini. Lalu yang ini bagian apa? Salam penutup. Salam penutup. Nah, Salam penutup. ya, kalau yang ini itu Nama pengirim. pengirim ya. Nah, kalau kamu tulis pengirim. tangan, ya kalau kamu suratnya tulis tangan pakai tanda tangan ya. Ini karena digital aja ya. Jadi jarang kalau digital itu pakai tanda tangan ya. Nah, jadi menurut kalian ini surat pribadinya lengkap atau tidak unsurnya? Lengkap. Lengkap ya. Oke, ini sudah bagus suratnya. Jadi silahkan kamu cermati bagaimana penulisannya ya.
Nah, kemarin itu surat yang kamu tulis yang sudah dikirim ke Bu Septi itu banyak juga yang strukturnya lengkap, tapi ada saja kesalahannya. Misalkan nih di sini di tanggal surat setelah kota tidak menggunakan koma gitu ya. Terus ini misalkan untuk sahabatku Ica nggak pakai koma juga di sini. Jadi tanda bacanya yang eh, seringkali ada terjadi kesalahan itu di tanda baca ya. Lalu di sini sahabatmu koma ya. Nah, gitu. Jadi silahkan ini kalian cermati bagaimana penulisannya ya. Sampai sini ada pertanyaan tentang penulisan surat pribadi? Tidak. Jadi surat pribadi Tidak, itu Bu. surat yang Iya, ditulis Bu. oleh siapa? Surat pribadi surat yang ditulis oleh Enggak. Diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Diri kita sendiri. oleh seseorang, tepatnya ya. Surat yang ditulis oleh seseorang kepada orang lain. Individu yang lain. Ya, pada individu yang lain. Boleh tidak seseorang itu mengirim surat kepada lembaga? Bisa aja, Bu. Boleh ya. Contohnya apa? Bisa aja, Bu. Mm-mm. Oh, jangan ngikutin apa? Contohnya apa? Permohonan izin. Contohnya surat izin, betul. Surat izin yang ditulis oleh orang tua ditujukan kepada wali kelas ya. Semisal itu Bu. untuk izin, misalkan anaknya tidak masuk sekolah karena sakit atau mungkin ada kepentingan lain. Ya, kenapa, Dalin? Bu, kalau kayak surat izin sama sekolah kayak gimana? Lomba gitu, ada lomba. Nanti kan biasanya sekolah ngasih tahu pakai surat itu bentuknya apa? Oh itu ya, surat permohonan izin ya. Itu kan yang Resmi. menuliskan kan lembaga, ya kan? Surat resmi. Nah, itu berarti surat resmi ya. Nah, pokoknya kalau intinya gini, intinya kalau yang menulis adalah seseorang ya, Ini mau liatin cewek ya? mau itu untuk kepentingan pribadi ataupun untuk kepentingan pribadi yang sifatnya resmi ya, itu disebutnya surat pribadi. Tapi kalau surat resmi itu yang pasti yang menuliskan adalah atas nama lembaga. Kalau kamu misalkan nih mau lomba, kemudian dibuatkan surat izin gitu ya, kan ditujukan untuk ini kan guru ya, guru di kelas atau kepada wali kelas supaya tahu gitu siswa yang sedang mengikuti lomba. Karena yang menuliskan adalah lembaga, maka itu disebutnya surat resmi. Asalkan strukturnya lengkap gitu ya. Oke, paham ya? Dalin bisa dipahami? Ya, Bu, bisa. Oke. Makasih, Bu. Ya. Lanjut ke surat dinas ya atau surat resmi. Nah, Bu, Isti katanya mau baca, Bu. kenapa? Siapa? Isti mau Isti mau baca, Oh, Bu. boleh, Isti, silahkan baca Isti. Yayasan Pembina Universitas Negeri Jakarta SMP Lab School Cibubur. Jalan Raya Hankam Kampus Lab School nomor 1520. Telepon 021 843 04 138. Nomor 167 YP Strip UNJ I FI 2020. FI lagi itu apa? Ayo, Romawi berapa itu? Romawi berapa? 6 Juni. Lampiran 1 lembar perihal undangan 02 Juni 2025. Udah nggak bisa YTH yang terhormat Kepala SMP Laskul Kebayoran, Jalan KH Ahmad Dahlan 14, Jakarta Selatan. Dengan hormat, salam sejahtera kami sampaikan. Semoga Bapak senantiasa dalam lingkungan Tuhan Yang Maha Esa serta senantiasa sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Sehubungan dengan akan dilaksanakan kegiatan wisuda angkatan X11 SMP Laskul Cibubur tahun ajaran 2024 sampai 2025, kami memohon kehadiran Bapak Kepala kepada hari tanggal Kamis 19 Juni 2025. Pada
Tanda. Iya. Waktu pukul 08 SD 12 WIB. Tempat Menara 165, acara wisuda angkatan X11. Iya, 9. Demikian surat undangan ini kami sampaikan atas perhatian Bapak. Kami ucapkan terima kasih. Dengan kami Kepala SMP Lebru dan kami Oke, terima kasih Isti ya. Nah, ini contoh surat resmi atau surat dinas. Berarti ini surat yang ditulis oleh siapa? Lembaga. Lembaga. Lembaga ya. Ditujukan kepada siapa ini? Orang lain. Kepada lembaga lain. Lembaga lain. Lembaga lain ya, khususnya ditujukan kepada Kepala SMP Lab School Lesko Cibubur. Bayoran ya. Lah. Ini ditujukannya Oh iya. ya. Itu Kalau pada yang Muhammad. menulis Bu. memang SMP Lab School Cibubur, tapi ditujukannya kepada Kepala SMP Lab School Kebayoran ya. Nah, di sini kita lihat apakah unsurnya lengkap atau tidak ya. Sekarang Ibu tandai lagi. Ini bagian apa? Kop surat. Kop surat Kop. atau kepala surat. Nah, apa saja yang perlu kita tulis dalam kop surat? Nama lembaga, alamat, Ya, nama lembaga, telepon. lalu ini Nomor telepon alamat lembaga. ya, Sama dan nomor ini Bu, yang buat telepon. ngeprint. Ya, faksimil ya kalau ada. Nah, seperti itu ya. Nah, ini yang biasanya kita tulis di bagian kop surat. Nah, bagaimana penulisannya? Penulisannya juga bisa kamu perhatikan di sini ya. Untuk nama lembaganya itu biasanya menggunakan huruf kapital semua. Oke. Nah, barulah yang bagian alamat ini pakainya huruf kecil, tapi diawalinya setiap kata itu diawali dengan huruf kapital ya. Lalu perhatikan di sini alamatnya ya. Jalan Raya Hankam Kampus Lab School nomor 1520. Nah, di sini jalan tidak boleh disingkat. Nah, kalau di bagian kop surat dalam aturannya itu boleh menuliskan kata nomor ya. Nah, seperti ini. Oke. Sampai sini bisa dipahami ya kop surat? Bisa, Bu. Nah, ingat-ingat di kop surat ada apa saja tuh yang harus ditulis ya. Lalu ini bagian apa? Tanggal surat. Tanggal surat. Tanggal surat perhatikan cara penulisannya seperti ini ya, 2 Juni 2025. Jadi kita tidak perlu menuliskan nama kotanya. Oh ya, ini ada yang kelupaan. Nah, ini harusnya ada kota Bekasi nih. Nih ya. Gitu. Harusnya ini ada kota Bekasi. Nah, di sini kita tidak perlu lagi menuliskan kota Bekasi karena sudah ada pada Kop surat. kop surat ya, seperti itu. Berbeda dengan surat pribadi harus menuliskan nama kotanya karena dalam surat pribadi tidak ada kop surat ya. Nah, berikutnya nomor lampiran perihal ya. Ini bagian apa namanya? Identitas surat. Identitas surat, betul ya. Jadi identitas surat itu terdiri atas nomor, lampiran, dan perihal. Dan ini ya, kalau seandainya tidak disingkat penulisannya, maka semuanya tidak boleh disingkat. Tapi kalau kamu mau disingkat gitu ya, jadi no, lam, hal gitu, itu juga boleh asalkan semuanya disingkat gitu. Jadi satu tidak disingkat maka semuanya tidak disingkat. Tapi kalau satu disingkat maka semuanya harus disingkat. Nah, begitu penulisannya ya. Nah, kemudian untuk nomor ya. Nah, nomor urutannya seperti ini ya. Kita harus tahu bagian-bagian dari nomor surat itu ada apa saja. 167 ini bagian apa? Urutan keluarnya surat. Urutan keluar sebuah surat. Ya, nomor urut keluarnya surat ya, berarti ini nomor urut 167. Lalu kita pisah dengan tanda garis miring ya. YPUNJ itu bagian apa? Kode surat. Kode surat ya, atau kode lembaga. Nah, setiap
lembaga itu memiliki kode yang berbeda-beda. Ya, boleh tergantung aturan si lembaganya bagaimana ya. Lalu dipisah lagi dengan garis miring. Kemudian ini ada Romawi 6. Romawi 6 itu maksudnya bulan ke-6. Bulan ke-6 itu adalah bulan Juni. Ya, jadi antara tanggal surat sama di nomor surat ini harus sama ya, harus sesuai. Gitu. Kemudian 2025 ini tahun. Ya, jadi ini juga harus sama ya. Itu adalah nomor atau urutan yang harus kita tulis pada nomor surat ya. Kemudian lampiran. Lampiran itu 1 lembar. Contoh ya. Jadi kalau lampiran itu isinya apa? Biasanya. Isinya lampiran itu informasi tambahan. Ya, semisal ini kegiatannya wisuda. Ya kan, ini undangan untuk menghadiri kegiatan wisuda angkatan 12. Nah, maka lampiran 1 lembar ini biasanya informasi mengenai susunan acaranya. Dari jam berapa sampai jam berapa, kegiatannya apa saja ya, itu bisa kita sertakan di dalam lampiran. Kau perhatikan bagaimana cara penulisannya. Seperti ini. 1 ditulis dengan tulisan 1, bukan angka 1. Ya, seringkali kita terlupa kita menuliskannya pakai angka 1 ya. Lembarnya L-nya kecil, satunya S-nya besar ya. Ini harus kamu hafal ini. Penulisan-penulisan seperti ini ya. Kemudian perihalnya undangan. Ya, jadi kalau di dalam surat resmi perihalnya itu ada bermacam-macam ya. Salah satunya ada undangan, kemudian ada permohonan izin, ada permohonan maaf, kemudian ada surat pemberitahuan ya. Nah, jadi itu macam-macam perihal surat dinas. Nah, ini kita ambil satu contoh yaitu surat undangan karena ini yang paling sering banyak muncul di dalam soal ya, surat undangan. Nah, berikutnya di sini ini bagian apa? Alamat yang dituju. Alamat yang dituju ya. Kita lihat di sini. Ujiannya masih lusa. Hmm. Udah ada pendalaman materi. Penulisan alamat yang dituju, perhatikan ya. Ini langsung YTH. Apa itu YTH? Yang Ya terhormat. Tuhan. Yang terhormat. Siapa tuh yang sering bilang ya Tuhan ya? Awas nanti kebiasaan. Kalau belajar sampai SMA nyebutnya ya Tuhan. Ini yang terhormat ya. Yang terhormat Kepala SMP Lab School Kebayoran. Karena di sini sudah ada jabatan, maka kita tidak perlu lagi menggunakan sapaan Bapak. Ya, misalkan yang terhormat Bapak Kepala SMP Lab School Kebayoran. Itu tidak perlu lagi, karena sudah ada jabatan. Nah, kemudian yang terhormat di sini juga sudah tepat. Jadi kamu tidak perlu lagi menuliskan kata kepada. Seringkali kita menemukan surat dinas menulisnya kepada YTH. Ya. Nah, itu kurang tepat. Jadi kepada sama YTH itu maknanya sama. Jadi kamu harus pilih salah satu. Oke? Ya. Lalu jalan KH Ahmad Dahlan 14 ya. Jalan. Jalan di sini tidak boleh disingkat jadi JL atau JLN. Ya. Jadi penulisannya harus utuh seperti ini. Lalu untuk 14 ini adalah nomornya dan kita tidak perlu lagi menuliskan kata nomor. Langsung saja tulis 14. Ini kamu perhatikan ya. Kalau bisa di screenshot deh ini suratnya. Ya, supaya bisa kamu pelajari. Jelas, Pak. Ya. Bisa kamu screenshot nih. Bu, Tuh. diupload bukan di LMS. Di LMS diupload Ini enggak Ibu upload di LMS ya. Bukan Bu, ininya recording. Oh, recordingnya, iya Ibu upload. Nanti Ibu Oh, upload oke. setelah ini ya. Gitu. Siap. Oke, nah ini ya. Lalu di sini kan nama jalannya KH Ahmad Dahlan. Ini boleh disingkat KH. KH itu singkatan apa? Kiai Haji kan?
Ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini boleh disingkat karena ini nama jalannya adalah nama orang. Ya. Kalau nama jalannya bukan nama orang, ya, misalkan Jalan Bendungan Hilir. Nah, nggak boleh kita Jalan B Hilir, itu nggak boleh karena itu bukan nama orang, jadi tidak boleh disingkat. Atau contoh misalkan Jalan Raya Hankam, kamu mau singkat jadi Jalan R Hankam. Nah, itu tidak boleh karena itu bukan nama orang. Ya, kalau nama orang boleh Jalan KH Ahmad Dahlan atau misalkan Jalan Jenderal Sudirman kita singkat jadi Jalan Jen Sudirman, itu boleh. Ya, paham sampai sini? Bu, jadi kalau kayak Paham. namanya itu ada apa sih namanya? Gelarnya itu boleh disingkat. Gelar itu boleh disingkat. Boleh. Ini maksudnya nama jalan. Iya, kalau jalan Boleh, di boleh. gelarnya itu boleh disingkat. Boleh, boleh. Ya. Nah, asalkan nama jalannya itu merupakan nama orang ya. Nah, itu boleh disingkat. Gitu. Tapi kalau bukan nama orang, nama jalannya tidak boleh. Halo Bu Septi. Hai, siapa nih yang baru datang? Ada yang baru datang? Ibu nggak bisa lihat muka kalian soalnya lagi share screen ya. Latihan. Paling lihatnya Lagi dikit. latihan ya. Oh, ini yang lagi pada latihan nari ya, mau berjuang FLS 3N, luar biasa. Semangat, semangat ya. Makasih Bu. Iya. Oke, kita lanjut ya. Dengan hormat, ini bagian apa? Salam membuka. Salam pembuka. Dalam surat dinas, salam pembukanya itu sangat formal ya. Biasanya kita menggunakan salam yang umum. Jadi menggunakan dengan hormat. Ya, dengan hormat. Oke. Lalu, nah ini dia yang Ibu sebut ini jarang sekali ada dalam surat dinas. Ya, yaitu paragraf pembuka. Ya, biasanya surat dinas itu langsung aja ke sini nih. Nah, tapi ini sengaja Ibu berikan contoh yang strukturnya lengkap. Ya, itu supaya kamu nggak bingung nanti gimana sih bagian pembuka dalam surat dinas kok jarang ada contohnya. Nah, ini seperti ini. Ini Ibu ambil contoh dari surat yang biasa lab school kirim buat orang tua kamu ya. Biasanya ada dia paragraf pembukanya seperti ini. Ya. Lalu ini bagian apa? Bagian isi. Ya, ini bagian isi. Nah, ini dalam bagian isi kamu perhatikan ya. Kan di sini ya, kami memohon kehadiran. Kenapa kami memohon kehadiran? Karena di sini perihalnya adalah undangan. Jadi harus sesuai ya antara perihal sama di bagian isi. Nanti kamu bisa perhatikan di surat ini seringkali keluar juga soal seperti ini. Ya, kami mohon kehadiran Bapak pada hari, tanggal, waktu, tempat acara. Ini perhatikan juga, ini sering keluar juga ya dalam soal. Hari, tanggal, waktu, tempat acara, ini semuanya menggunakan huruf kecil. Huruf pendek. Huruf kecil, huruf pendek. Ya. Kenapa harus menggunakan huruf kecil? Ya. Karena aku tahu Bu. Ya, Aku tahu. Ya. Karena itu masih dalam kalimat. Betul, ini adalah masih lanjutan dari kalimat ini. Lihat di sini ya. Kami memohon kehadiran Bapak pada, nah ini kan belum selesai nih. Ya, maka lanjutannya ini. Jadi ini menggunakan huruf kecil. Ya, ini juga kamu perhatikan bagaimana penulisannya. Ya, pukul 8 sampai dengan 12 S titik D titik ya. Tadi siapa yang baca? Pukul 8 S titik D titik 12. Padahal saya dibaca sampai dengan ya. Nah, ini tempat ya, tempat udah pasti kapital. Ini acara juga udah pasti kapital ya. Lalu ini bagian apa? Penutup. Ya, penutup surat.
Demikian surat undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih. Ya. Nah, ini atas perhatian Bapak. Jadi sapaannya ditulis. Yang tidak boleh seperti apa? Yang tidak boleh? Atas perhatiannya. Atas perhatiannya. Nah, atas perhatiannya. Itu yang tidak boleh. Lalu jangan lupa bubuhi dengan tanda koma. Ya. Jadi dalam penulisan surat resmi ya, tanda baca, huruf kapital, penulisan kata itu benar-benar harus diperhatikan. Ya. Lalu di sini hormat kami, ini bagian apa? Salam penutup. Salam penutup. Jadi kalau misalkan dibuka dengan hormat, maka ditutup dengan hormat kami. Ya, ini sudah satu paket, sudah satu pasang ya. Dan jangan lupa dibubuhi dengan tanda koma. Tuh lihat ya, mau salam pembuka ataupun penutupnya dibubuhi dengan tanda koma. Kepala SMP Laskul Cibubur, Muhammad Taufik MPD. Ini bagian apa? Tanda tangan. Pengirim surat ya, pengirim surat. Tapi ini bukan atas nama pribadi ya. Ini atas nama lembaga ya. Jadi ada tanda tangan dan stempelnya. Seperti itu. Jadi ini strukturnya lengkap atau tidak? Lengkap. Lengkap ya. Silakan Lengkap. ini kamu perhatikan bagaimana cara penulisannya ya. Nah itu. Sudah sampai sini ada pertanyaan tidak? Tidak. Tidak ada ya. Nah ini nanti silahkan kamu pelajari ya. Boleh tadi di screenshot nih. Ada yang mau screenshot kah? Ya, ini kalau ada yang mau screenshot silahkan 1, 2, 3 silahkan di screenshot. Oh ini kurang, bentar. 1, 2, 3 silahkan di screenshot. Yang ini juga ya. 1, 2, 3 silahkan di screenshot. Oke. Nah, supaya lebih mantap lagi ya silahkan kamu nanti latihan soal kembali yang ada di LMS Bu Septi. Nggak apa-apa, udah pernah dikerjakan pun kerjakan lagi aja nggak apa-apa. Ya, sampai kamu benar-benar hafal dengan jenis-jenis soalnya ya. Hanya nanti ada tambahan soal pilihan ganda kompleks sama ada lagi soal numerasi. Ya, soal numerasi. Jadi kalau soal numerasi ya kayak kamu mengerjakan soal matematika tapi dalam bentuk soal cerita. Tapi yang pasti hitungannya sederhana ya. Oke. Nah, ini ternyata Pak Akik sudah datang. Ya, mohon maaf ya Pak Akik, ini Ya, maaf, Bu. soalnya tadi pas mulai masih sedikit banget Aman, Bu. yang itu ya. Oke, terima kasih Pindahkan itu ya. ya, Bu. Pindahkan Pak? hostnya ya. Hostnya Oke, pindahkan. iya. Ini hostnya saya pindahkan dulu. Dimatikan recordingnya ya. Oke. Ya, sip. Baik, terima kasih. Yang lain, nah, yang baru hadir ya, ini Ibu tuliskan kembali untuk ininya ya, presensinya. Untuk presensinya, sebentar, copy dulu. Presensinya silakan diisi. Ya, soalnya tadi kan banyak yang baru hadir, silakan presensinya diisi terlebih dahulu ya untuk Open Class Bahasa Indonesia. Ya, baik, terima kasih. Sukses semuanya untuk asat bahasa Indonesianya, semoga semuanya mendapatkan nilai yang terbaik. Amin ya robbal alamin. Amin. Oke. Mohon izin Pak Akik, saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.